Karena kasih setiamu yang selalu baru setiap hari, kami boleh ada hari ini. Kembali kami membawa hidup kami ke dalam tangan. Kami rindu duduk di bawah kaki Tuhan dan kembali mendengar suara. Biarkan kami boleh menikmati kasih-Mu melalui firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau yang berbicara dan membukakan kasih setiamu dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kembali dalam kasih sukacita, kita boleh berkumpul pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Bapak Inengah Yusak, yang telah memberikan kesempatan, dan kepada Bapak Yohanes dan Bu Gita, yang pada waktu ini membukakan pintu kami untuk kembali membagikan sukacita dari apa yang Tuhan telah singkapkan. Saya juga mengucapkan selamat hari kasih sayang kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Tanpa berasa, ternyata tahun 2025 kita sudah ada di bulan kasih sayang. Kembali kita mengingat kasih sayang daripada Tuhan kita merupakan kasih sayang yang tidak bersyarat, kasih sayang yang besar. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita untuk kita menerima kasih sayang. Semuanya ini hanya karena kasih dan anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan sebuah judul perenungan firman Tuhan, menerima dan memberi pengampunan lewat darah. Ayat bacaan pada kesempatan kali ini ada di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 36 dan 37c. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, yang telah memberikan contoh kasih setia kepada umat manusia, dalam khotbahnya di atas bukit, dia memberikan petunjuk kepada seluruh murid-muridnya dan kepada masyarakat yang datang menjumpai dia. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sebuah perenungan bagi kita hari ini dengan hari kasih sayang. Kita tidak dapat menyayangi orang lain dengan kemampuan dan batas yang kita punya. Apa yang kita punya mungkin sesuatu yang bersyarat, sesuatu yang memiliki batas. Tetapi Bapa yang Maha Agung benar-benar kasih-Nya begitu besar kepada dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal tanpa syarat bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar dan filosofi dari kasih sayang ada di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyambung apa yang telah bulan kemarin saya bagikan tentang bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat
pertama kali dalam Alkitab kita yang mengupas tentang kasih karunia Tuhan ada dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kasih karunia bukan usaha manusia. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah murni karena Tuhan sangat mengasihi umat manusia, mengasihi Anda dan saya. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dituliskan demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Rupanya ada rahasia di sana. Venoah meshaken bi ain Adonai. Saya ulangi dalam bahasa Ibrani, Venoah meshaken benaim Adonai. Hari ini kita akan belajar ada sesuatu rahasia tentang mata Tuhan. Bahasa Ibrani mengatakan bahwa benaim ini adalah mata. Yang akar katanya adalah ayin. Ayin itu mata. Ayin adalah mata yang dalam bentuk tunggal. Sedangkan enayim memiliki bentuk jamak. Dalam arti mata Tuhan itu ada dua. Jamak lebih daripada satu. Mata Tuhan dapat melihat kepada kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Bukan berarti mata Tuhan ada di mana-mana dalam arti banyak. Seperti titik-titik dimanapun berada. Tidak seperti demikian. Tetapi dalam dimensi keilahiannya, dia adalah Allah yang mengerti. Allah yang melihat. Dan mata Tuhan disebut inayim. Bentuknya jamak. Nah kata ayin itu mata. Dan huruf ayin memiliki urutan nilai 70. Dan benayim ini Bapak Ibu menunjukkan smikut atau kontraktif state yang menunjukkan siapa yang memiliki mata itu sesungguhnya. Dan yang memiliki mata yang dimaksud benayim ini adalah Elohim, adalah Yod-Heh-Vaveh, adalah Yehova itu sendiri. Nah, apa artinya? Artinya adalah Allah memiliki dua mata. Dan di dalam kedua matanya itu, di dalam hadapannya, Nuh mendapatkan kasih karunia. Nah, mata ayin ini bernilai 70. Saya ulangi lagi agar Bapak Ibu mengerti kedalaman rahasia daripada nats ini. Kedua belah mata memiliki nilai 70-70. Ada rahasia luar biasa di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata yayin yang adalah anggur memiliki gematria juga 70. Dalam pemikiran Ibrani, nilai yang sama memiliki koneksi, memiliki level, memiliki hubungan yang erat. Jadi dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, kita bisa memberikan sebuah pendekatan. Kita bisa mendengarkan telinga orang Ibrani ketika mereka membaca nats ini. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di dua mata Tuhan. Sebab kata benayim itu adalah bentuk jamak. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di dua wadah anggur Tuhan. Mata kanan dan kiri membuat tempat bed itu adalah wadah. Jadi Nuh mendapatkan
kasih karunia di dua wadah anggur Tuhan. Boleh dibilang bahwa anggur adalah lambang daripada pengudusan. Kasih karunia itu menyucikan. Kasih karunia itu membuat kita kembali terkonek dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana disebutkan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di darah Tuhan. Dalam dua wadah darah Tuhan. Jadi dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-8 sudah ada sebuah tanda, sudah ada sebuah pesan bahwa manusia yang telah berbuat jahat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima bahwa semua manusia berbuat jahat termasuk Nuh mendapatkan sebuah kasih karunia yang luar biasa di dua darahnya Tuhan, di dua mata Tuhan, dua biji Tuhan. Anggur ini ibarat biji-biji mata. Dan sama dengan mata Tuhan yang dapat melihat di seluruh tempat. Mungkin diibaratkan mata Tuhan banyak, tetapi tidak seperti demikian. Mata Tuhan melihat dalam kasih karunia. Dia melihat keberadaan manusia yang tidak dapat berusaha untuk menjumpai dia. Yang kesulitan, yang mendapatkan akibat, yang mendapatkan kesusahan karena telah jatuh di dalam dosa. Apa makna daripada kata ini? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi, seperti Bapa kita di surga, dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, dengan murah hati, dengan kasih karunia yang tanpa syarat, Dia telah memberikan pengampunan lewat penumpahan darahnya, darah Tuhan sendiri. Nah, demikianlah kita bisa mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apabila kita menerima sesuatu yang luar biasa, kita akan dapat mengaction. Kita dapat memberikan apresiasi, tindakan, balasan apabila kita mendapatkan sebuah karunia. Tetapi hal ini perlu kita sadari. Banyak juga yang telah mendapatkan kasih karunia, tetapi tidak menyadari betapa besar kasih karunia yang Bapa berikan. Sehingga kasih karunia itu seperti pemberian cuma-cuma yang mungkin tidak dapat dihargai karena dia dapat dengan sesuatu yang cuma-cuma. Tetapi hari ini kita dapat teringat kembali bahwa pemberian Tuhan yang cuma-cuma itu bukan pemberian yang tidak bernilai. Pemberian Tuhan yang gratis itu bukan suatu pemberian yang nilainya merupakan nilai receh. Justru pemberian yang Tuhan beri itu nilainya sangat tinggi. Nilainya tidak dapat diukur oleh apapun di muka bumi dan tidak dapat diraih oleh siapapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita harus memberikan respek. Sehingga kita harus ingat bahwa kasih dalam kehidupan kita bukan karena kita mau mencari berkat, bukan karena kita mau mencari keselamatan, bukan karena kita mau terhubung dengan Bapa. Tidak. Kita mengampuni, kita memberi karena kita telah menerima. Sebagai wujud bahwa kita telah hidup di dalam suasana yang telah berbeda. Sebagai wujud bahwa kita telah mengucap syukur atas apa yang telah kita miliki. Ada sebuah narasi yang luar biasa yang dapat kita lihat bagaimana ternyata Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 adalah ketika dia pertama kali diangkat namanya. Ketika pertama kali disebut dalam Kejadian pasal yang ke-6, Nuh
adalah orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Dan mata Tuhan adalah ayin. Dua matanya adalah lambang anggur, lambang darah, lambang penyucian, lambang pengudusan. Dan Bapak Ibu, kita dapat mengingat bagaimana Nuh, ketika Nuh mengakhiri pelayanannya, dia mengakhiri pelayanannya dalam berita Kejadian pasal ke-9 ayat 20. Berita tentang bagaimana Nuh setelah proses apa yang dia alami, dia menjadi petani kebun anggur. Saya hari-hari ini merenungkan kisah itu. Nuh mengawali hari-harinya dengan mendapatkan kasih karunia di dua mata Tuhan, di anggur yang melimpah dari Tuhan. Dan Nuh mengakhiri hari-harinya dalam narasi menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Apakah di situ sebuah tanda bagaimana kasih karunia yang melimpah-limpah itu justru kadang akhirnya mendapatkan kesia-siaan? Dalam persepsi atau pandangan yang mungkin saya renungkan, saya mulai merenungkan bagaimana Nuh menjadi petani. Petani adalah orang yang menanam dan menuai hasil dan mungkin hasilnya dijual. Ya kadang dinikmati sendiri. Itu artinya mungkin Nuh yang merupakan orang yang mengabarkan berita kebenaran. Yang membuat bahtera, bahtera itu lambang pemberitaan-pemberitaan kebenaran. Agar hewan-hewan manusia yang memiliki sifat-sifat hewan dapat menjadi manusia yang benar-benar menjadi manusia. Yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi Nuh memang benar-benar di awal mungkin mengawali pelayanannya dengan roh. Mungkin mengawali pelayanannya dengan mendapatkan kasih karunia, menggebu-gebu dengan kebenaran. Tetapi ketika mungkin dalam posisi-posisi yang semakin tinggi, Nuh justru menjadi petani anggur. Justru dia seolah-olah mengusahakan kasih karunia itu, mengusahakan pengampunan itu. Sehingga terlihat ketelanjangannya. Memang dalam narasi Kejadian pasal 9 itulah yang merupakan titik kejelekan, keburukan yang kita lihat daripada Nuh. Di mana Nuh menjadi telanjang karena dia telah menjadi petani dan minum anggur mabuk. Kalau saya boleh memberikan sebuah korelasi hari-hari ini, saya melihat hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus menggebu-gebu melayani. Tetapi ketika mereka melayani dan terjun dalam ladang pelayanan, akhirnya mereka justru menjadi pengusaha dalam bidang pelayanan. Mereka mabuk anggur, mabuk pelayanan, mabuk mereka berusaha menjual mabuk itu, akhirnya terlihat ketelanjangannya. Menyedihkan, menyedihkan. Biarlah hari ini kita teringat kembali akan kasih karunia Tuhan yang besar. Di mana kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan untuk kita melupakan kasih karunia, tapi untuk kita menghidupi. Bukan juga untuk menghidupi saja, tapi kita harus mengerjakan dalam arti kita mengucap syukur atas kasih karunia, tetapi bukan juga untuk memperoleh keuntungan daripada kasih karunia yang melimpah-limpah hanya untuk kepentingan diri sendiri, mabuk, mabuk dengan apa yang terjadi. Kadang saya melihat
seperti nats yang terjadi dalam perjanjian baru di mana Tuhan memperingatkan kita memulai dengan roh, tetapi dapat juga mengakhiri dalam daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bapa kita yang baik, yang telah dengan sangat cintanya dengan sungguh-sungguh memberikan kasih karunia. Bukan untuk kita menyepelekan, tapi untuk kita benar-benar mengekspresikan cinta kita kepada Dia. Sehingga kita harus mengusahakannya dengan baik. Bukan untuk kepentingan kita pribadi, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Rupanya narasi Nuh mengawali kasih karunia dalam anggur dan mengakhiri dalam anggur juga. Itu juga terjadi ketika dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat ke-11, di mana Yesus mengawali karya pekerjaan luar biasanya di muka bumi, karya ayat ajaibnya dalam pernikahan di Kana. Di tengah-tengah pernikahan itu, dia mengubah air menjadi anggur. Dan Yesus dalam Yohanes 19 ayat ke-30 juga mengakhiri pelayanannya dengan anggur juga, dengan darah yang tercurah. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mengakhiri pelayanannya juga dengan suatu kode anggur. Berbeda dengan Yesus, Yesus melakukan sesuatu yang ekstrim, yang luar biasa karena dia benar-benar mencintai Bapaknya. Dia berfokus hidupnya terus kepada Allah Bapa. Ketika Yesus ditanya oleh seorang ibunya, lakukan sesuatu penyelamatan karena pernikahan ini sedang akan mengalami trouble. Anggur itu telah habis. Seolah-olah Yesus bertanya sama ibu, ibu waktuku belum tiba. Nah, nukilan itu akan saya jelaskan nanti pada kesempatan yang lain. Kenapa Yesus berkata demikian kepada ibunya. Tetapi tampaknya Yesus benar-benar tahu bagaimana momennya bukan digerakkan oleh seorang wanita, tapi dengan Bapa. Dan dia tahu sekali. Waktu itu adalah waktu bagaimana pernikahan antara jemaat Tuhan, antara umat pilihannya dengan Allah, dinikahkan dengan suatu perjanjian covenant yang tidak bernilai harganya, yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yaitu darah Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada pernikahan di Kana? Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk mengumpulkan air di 6 tempayan. Dalam Yohanes pasal 2 itu ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Dan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Apa maknanya di situ? Apa rahasia daripada adat istiadat orang Ibrani dalam mengatakan 6 tempayan? 6 tempayan itu dalam bahasa yang digunakan dalam Yohanes, yaitu bahasa Yunani, tempayan adalah metretes, setara dengan 33 liter air atau 8,7 galon. Jadi setiap tempayan itu berisi 2 atau 3 buyung. Jika 2 buyung, artinya
berisi 66 liter atau 17,4 galon. Kalau berisi 3 buyung, artinya berisi 99 liter air atau 26,1 galon. Ini sesuatu yang besar, Bapak Ibu. Dan jumlahnya 6. Apakah artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Orang Yahudi yang menikah, yang ada di Kana, bukanlah orang yang biasa. 6 tempayan yang ada di situ adalah tempat-tempat untuk wadah air penyucian atau mikveh. Kita tahu bahwa orang Yahudi sangat erat memeluk adat istiadat, memeluk tradisi, memeluk aturan Torah dalam hidupnya untuk beribadah. Jadi ketika mereka hendak masuk rumah, mereka harus menyucikan kaki, menyucikan tangan, dan menyucikan dengan air yang mereka anggap air untuk menyucikan. Jikalau wanita-wanita sedang datang bulan, mereka tidak layak untuk masuk ke dalam sinagode beribadah bersama jemaat. Wanita harus menunggu waktu di mana datang bulannya berhenti, kemudian menunggu beberapa hari sampai selesai, kemudian merendamkan diri atau menyucikan diri atau membaptis dirinya dalam kolam mikveh, kolam penyucian. Demikianlah pula apabila laki-laki dan perempuan setelah melakukan hubungan atau mengeluarkan lelehan, mereka harus beberapa saat kemudian membaptis dirinya, menyucikan dirinya dalam kolam mikveh. Nah, berbicara apa 6 tempayan ini? 6 tempayan ini lebih kurang 400 sampai 600 liter air. Dalam tradisi Yahudi di dalam Misnah Mikvot pasal 1 ayat yang pertama, kolam baptisan ritual atau kolam mikveh itu harus berisi 40 sea. 40 sea itu jikalau dijadikan liter itu setara dengan 292 liter. Dan itu ekuivalen dengan 2 kolam mikveh, lambang daripada 2 wadah anggur Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air yang dirubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus sebanyak 2 kolam baptisan, 2 kolam penyucian. Dan artinya itu adalah 2 biji mata Allah. Dan itu menggenapi dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. 2 wadah mikveh melambangkan 2 baptisan. Dalam beberapa adat istiadat mikveh Yahudi, kolam mikveh itu ada 2. Yang satu kolam rendaman utama, yang satu juga kolam yang air yang mengalir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air itu yang menyucikan kolam mikveh itu adalah air yang mengalir atau air yang memenuhi kolam. Jadi lambang sungai Yordan itu adalah lambang kolam mikveh yang dialiri oleh air yang mengalir. Lambang apakah itu bagi kita hari-hari ini tentang 2 baptisan atau 2 kolam wadah itu? Nah, konsep 2 baptisan dalam ajaran Kristen yang pertama adalah baptisan air. Baptisan pertobatan dalam ajaran Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua adalah baptisan roh dan api yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Artinya adalah baptisan air itu sebagai pemurnian dosa. Dan minum anggur, baptisan roh, baptisan perayaan Paskah itu diawali dengan minum anggur juga. Jadi itu seperti baptisan. Ketika kita meminum anggur Paskah itu lambang tubuh dan darah Kristus, artinya kita juga melakukan penyucian dari mungkin apa yang telah kita lakukan.
Baptisan itu lambang mati terhadap dosa lahir kembali. Nah, anggur sebagai lambang darah domba Paskah menandai kematian dan keselamatan. Baptisan ketika kita masuk ke dalam selam, kemudian bangkit, itu lambang kita masuk di dalam kematian dan kita dibangkitkan dengan janji dan kehidupan Tuhan. Anggur yang kita minum sebagai lambang perjanjian baru, lambang kehidupan kita yang lama sudah mati dan kita harus menghidupi hidup yang baru. Baptisan air, lambang pembebasan dari dosa, dan baptisan anggur, lambang daripada kita dibebaskan dari Mesir menuju keselamatan kepada Kristus. Nah, apa makna dari dua wadah mata Tuhan? Apa makna dari dua baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan roh atau baptisan air dengan anggur yang kita minum mungkin setiap 1 bulan sekali? Apa maknanya? Maknanya adalah baptisan air itu 1 kali, tetapi perjamuan anggur itu berkali-kali, berkali-kali setiap bulan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis oleh air. 1 kali saja cukup. Tidak mungkin kita dibaptis setiap tahun, diselam di dalam air setiap tahun. Hal itu tidak terjadi dalam ajaran kita. Menjadi orang Kristen cukup 1 kali. Tetapi untuk serupa segambar dengan Kristus, kita butuh anggur itu day by day. Kita membutuhkan penyucian diri kita melalui anggur itu day by day. Nah, darah Yesus itu, darah firman itu yang tercurah dalam kehidupan kita, menyucikan kita setiap not evenly, tetapi continue. Itu artinya di dalam menghormati tubuh dan darah Yesus, kita menghidupinya di setiap hari, setiap langkah kehidupan kita. Nah, di dalam pernikahan Kana itu, nah di dalam pernikahan di Kana itu, anggur buatan manusia disuguhkan dulu. Anggur yang dibuat oleh manusia itu diberikan dulu. Anggur buatan manusia itu diinjak-injak. Itu diperas-peras oleh kaki. Artinya apa? Anggur buatan manusia seringkali melambangkan bagaimana manusia itu berusaha dengan usahanya yang terbatas untuk mencapai keselamatan. Seperti petunjuk Taurat yang tidak bisa menyelamatkan perbuatan baik manusia. Nah, usaha manusia yang terbatas dan seringkali berujung pada kelemahan manusia itu sendiri dalam dosa seperti kemabukan Nuh yang berujung pada ketelanjangan. Ketika Nuh membuat kebun anggur, setelah selamat dari air bah, Nuh menanam anggur dan mabuk. Menunjukkan bahwa manusia itu rentan. Ketika berusaha, manusia itu masih memiliki kelemahan, masih memiliki kedagingan setelah menerima kasih karunia. Itu juga berarti bahwa mengampuni orang lain seringkali sulit kita praktekkan. Karena mengampuni orang lain kadang merupakan proses kondisi daripada emosional dan merupakan pengalaman pribadi. Kadang kita tidak mampu melupakan duka-duka mendalam, sakit yang mungkin sudah tidak berasa sakit tetapi membekas, memiliki bekas luka. Dan ketika luka itu dilihat, dan luka itu, bekas itu tidak bisa hilang. Dan ketika kita mengingatnya, sakit itu tidak ada di dalam tubuh atau sudah tidak ada, tapi ada dalam memori. Manusia terbatas. Tetapi ada sesuatu yang mustahil, di mana anggur buatan Tuhan itu sendiri. Air yang tidak diberi apapun. Bukan berarti mungkin Tuhan Yesus bawa sirup anggur dituang. Yesus tidak melakukan seperti itu atau dia menuangkan serbuk anggur ke dalam air sehingga jadi anggur. Tidak terjadi demikian. Murni air
murni apa yang ada di dalam alam ini. Anggur buatan Tuhan Yesus adalah darah perjanjian baru yang menjadi sarana pengampunan dosa. Matius 26 ayat yang ke-28. Nah, kasih karunia Tuhan itu dinyatakan dalam darah Yesus Kristus yang tercurah. Ketika Yesus ngomong dalam perjamuan Paskah itu, inilah darahku. Ketika kamu meminumnya, ingatlah akan darahku. Kasih karunia itu memberikan pengampunan yang tanpa syarat dan damai sejahtera yang melampaui segala sesuatu. Membuat penyatuan pernikahan kudus antara umat Allah dan Allah itu sendiri. Dalam kasih karunia ini, manusia dipanggil untuk hidup dalam kebebasan, bebas dari dosa, dibebaskan dari segala tuntutan hukum Taurat, dalam segala tuntutan hukum, dan manusia boleh bebas dari dosa. Bukan berarti manusia menjadi orang yang liar, hidup semaunya gua, tetapi dalam kebebasan dosa, mengandalkan anugerah Tuhan itu sendiri, bukan mengandalkan usahanya dia sendiri, sebagaimana Yesus memberi anggur dalam perjanjian baru itu untuk membebaskan, bukan untuk menjatuhkan. Kebebasan yang diberikan Tuhan bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk merusak kita sebebas-bebasnya, seperti yang dilakukan Tuhan kepada wanita yang didapati berzina. Ketika semua orang itu pergi meninggalkan, ketika Yesus bertanya, adakah orang yang tidak berbuat dosa yang dapat tidak berbuat dosa, silahkan melemparkan batu kepada wanita ini. Kemudian tidak seorang pun melakukannya. Dan Yesus mengatakan kepada wanita itu, pergilah, kamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sebuah sukacita di dalam hidup kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Sebab kesulitan dosa itu sudah ditanggung. Jadi mengampuni orang lain menjadi lebih mudah ketika kita mengalir dari kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia itu melampaui keterbatasan manusia. Nah, ini sisi satunya. Sehingga kita tahu bahwa kedua belah mata ini bukan berarti yang satu buatan manusia, yang satu buatan Allah. Tidak. Kedua biji mata Tuhan ini harus digabung. Kita harus menerima dulu pengampunan kasih karunia itu, dan kemudian kita harus memberi pengampunan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Saya akan bacakan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dia telah sangat rela memberikan dirinya bagi kita dalam karya yang luar biasa, karya keselamatannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bukan berarti kita memperdagangkan keselamatan itu menjadi pengusaha petani. Tetapi mengerjakan agar kita dapat hidup terbebas dari dosa. Mengucap syukur dari dosa. Itulah ketika Nuh mendapat kasih karunia di hadapan mata Tuhan. Kasih karunia Tuhan membebaskan kita dari dosa dengan kasih dan sayangnya, sehingga kita harus mengerjakannya
dan menghidupi keselamatan yang daripada Tuhan. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Dalam bulan kasih sayang ini, mari kita melimpah ruah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan cara mengasihi Tuhan, dengan tidak hidup dalam dosa, dan mengasihi sesama. Ketika Tuhan kembali memulihkan hubungan antara kita dengan Tuhan, dengan darahnya, baiklah kita juga memulihkan hubungan sesama kita yang mungkin telah terjadi sesuatu hal. Dan mungkin ketika kita memulihkan hubungan dengan sesama, seolah-olah rasanya seperti kita mencurahkan darah kita. Seperti diperas, diinjak-injak dengan kaki harga diri kita. Lakukanlah. Sebab Tuhan Yesus juga telah diinjak-injak dan diperas darahnya untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Dalam Filipi 2 tersebut, Paulus tidak berbicara tentang memperoleh keselamatan melalui usaha, tetapi tentang bagaimana menghidupi dan mewujudkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga buat hari-hari yang telah Kau kasihkan dengan kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Ajar kami bersyukur, menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu, pengampunan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kembali kami mengingat bagaimana Engkau memberi kami dengan cuma-cuma. Dan Engkau telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Demikianlah pula kami. Kami tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dan biarlah kami hidup dalam kasih karunia. Dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera juga dengan Tuhan, juga dengan sesama kami. Ajari kami hari-hari ini untuk mencurahkan darah kami, mencurahkan kasih karunia kami, seperti Engkau mencurahkannya. Untuk mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami. Demikianlah kami Tuhan, Engkau ajari untuk hidup di dalam dua mata, di dalam hadapan, bahwa kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami menerima firman dan mengucapkan syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.